Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Kita akan membahas bagaimana SAK dikategorikan, bagaimana implementasinya, serta perbedaannya dengan standar internasional lainnya. Untuk presentasi ini digunakan sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Yuwanisa. Mari kita mulai. Ya, di Indonesia SAK dikategorikan dalam 4 pilar utama yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik entitas. Ini penting agar standar yang digunakan dapat sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan yang berskala besar maupun kecil. Di sini yang pertama ada SAK internasional, yang kedua ada SAK umum, yang ketiga ada SAK etap, yang keempat ada SAK UMKM. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah SAK internasional. Ini yang berbasis IFRS. Untuk yang pertama adalah entitas ini harus komplit, harus mematuhi. Yang pertama adalah entitas dengan akuntabilitas publik tinggi, public accountable entities. Yang berikutnya perusahaan yang terdaftar di pasar modal emiten. Kemudian yang ketiga lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Kemudian yang keempat perusahaan besar yang memiliki kepentingan luas bagi pemangku kepentingan. Untuk referensi atau acuan standar berdasarkan International Financial Reporting Standard atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board IASB. Kemudian yang kedua adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan di SAK, Ikatan Akuntansi Indonesia IAI mengadopsi IFRS dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang SAK yang kedua ada SAK umum. SAK umum atau PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang pertama itu entitas harus mematuhi apa? Entitas digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik atau memilih untuk menggunakan standar ini walau tidak memiliki akuntabilitas publik. Kemudian perusahaan besar baik yang terdaftar di bursa maupun tidak. Kemudian yang ketiganya entitas yang memiliki kewajiban fidusia yang signifikan terhadap pihak eksternal. Untuk referensi atau acuan standarnya, SAK umum ini mengacu pada IFRS tetapi tidak sepenuhnya identik karena dapat beberapa modifikasi untuk disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kemudian disusun dan dikeluarkan oleh SAK IAI. Yang ketiga ada SAK etap. SAK etap ini diperuntukkan bagi entitas yang memiliki kewajiban laporan keuangan kepada regulator pasar modal seperti UMKM atau perusahaan skala menengah. Standar ini lebih sederhana dibandingkan SAK umum tetapi mengandung prinsip dasar IFRS. Entitas ini harus komplit atau mematuhi yang pertama entitas tanpa akuntabilitas publik yang tidak wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK umum. Kemudian UMKM atau perusahaan skala menengah yang tidak memiliki kewajiban laporan keuangan ke regulator pasar modal atau tidak memiliki tanggung jawab kepada masyarakat luas. Kemudian perusahaan yang sebagian besar laporan keuangan digunakan oleh pemilik dan kreditur tanpa keharusan mengikuti standar IFRS secara penuh. Untuk referensi atau acuan standarnya, di sini bukan IFRS, tetapi disederhanakan dari SAK umum, mengandung prinsip dasar dari IFRS, tetapi lebih sedikit kompleksitas dan pilihan metode akuntansi. Kemudian ditetapkan oleh DSAK IAI sama kayak yang sebelumnya.
Kemudian yang keempat adalah SAK EMKM, entitas mikro kecil dan menengah. Pada SAK EMKM ini entitas harus kompli atau mematuhi yang tidak memerlukan pelaporan keuangan yang kompleks. Digunakan oleh UMKM yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan hanya memerlukan laporan keuangan sederhana untuk kebutuhan internal atau penjamin modal dari bank dan investor kecil. Standar ini mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan dasar seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan atas laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Untuk referensi atau acuan standarnya sama, ini bukan IFRS juga, tetapi dibuat untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan standar. Kemudian standar ini cukup 3 laporan utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kemudian harus disusun, SAK ini disusun dan ditetapkan oleh DSAK IAI. Oke, next. Kemudian standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau GAPP ya. Oh ya, ini untuk SAK di Indonesia mengadopsi IFRS dengan beberapa penyesuaian. IFRS dipilih karena digunakan oleh lebih dari 144 negara dan lebih fleksibel karena berbasis principle based. Sedangkan US GAAP lebih berbasis pada aturan atau rule based. Penggunaan IFRS juga memudahkan perusahaan Indonesia yang beroperasi di berbagai negara dan meningkatkan daya saing di tingkat regional. Terus mengapa yang dipilih IFRS bukan GAPP? Ya, yang tadi itu. Untuk dasar rujukan SAK di Indonesia yaitu DSAK dan IAI. Next. Nah, apa sih perbedaan IFRS dan US GAAP dalam konteks SAK di Indonesia? Yang pertama, dasar standarnya dulu. Untuk IFRS dasarnya adalah principle based, sedangkan US GAAP adalah rule based atau berbasis aturan. Untuk pengakuan pendapatannya, yang kedua untuk pengakuan pendapatannya, IFRS 15 lebih fleksibel dalam pengakuan pendapatan berdasarkan kewajiban kontraktual. Untuk US GAAP lebih spesifik dengan banyak aturan khusus untuk berbagai industri. Yang ketiga, untuk penyajian laporan keuangan, IFRS formatnya lebih fleksibel. Hanya mengatur minimum informasi wajib. Untuk US GAAP format lebih ketat dan lebih banyak aturan yang detail. Yang keempat, ada persediaan. IFRS metode LIFO tidak diperbolehkan, namun untuk US GAAP metode LIFO tetap diperbolehkan. Yang kemudian ada instrumen keuangan. Di IFRS lebih banyak menggunakan nilai wajar atau fair value accounting, sedangkan di US GAAP lebih banyak menggunakan historical cost historical cost. Kemudian untuk goodwill di sini IFRS tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilai secara berkala. Namun US GAAP dapat diamortisasi berdasarkan kondisi tertentu. Yang terakhir tentang lease atau sewa. Di IFRS hampir semua sewa diakui masih sebagai aset dan liabilitas. Nah, namun di US GAAP masih membedakan antara kapitalis dan
operational leave. Oke, next. Nah, bagaimana implementasi IFRS dalam SAK Indonesia nih? Yang pertama, bagaimana untuk Indonesia tidak langsung mengadopsi IFRS secara penuh, tetapi melalui proses konvergensi yang bertahap. Setiap beberapa tahun di SAK, AIA memperbarui SAK agar selaras dengan IFRS terbaru. Beberapa IFRS yang telah diadopsi antara lain IFRS 9 menjadi PSAK 71, instrumen keuangan. IFRS 15 diadopsi menjadi PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang ketiga, IFRS 16 diadopsi menjadi PSAK 73 tentang sewa. Namun ada beberapa IFRS yang belum diadopsi atau masih dalam proses pembahasan, terutama yang berkaitan dengan industri spesifik. Kemudian, apakah satu standar akuntansi cocok untuk semua, one size fit for all? Nah, jawabannya pasti tidak ya. Satu standar tidak akan dapat sepenuhnya cocok untuk semua entitas. Alasannya apa? Yang pertama adalah perbedaan karakteristik entitas. Entitas besar dan kecil memiliki kebutuhan yang berbeda. Perusahaan besar yang memiliki tanggung jawab publik memerlukan standar yang lebih kompleks seperti IFRS. Usaha kecil dan menengah mungkin kesulitan menetapkan standar yang kompleks karena keterbatasan sumber daya. Yang kedua, perbedaan regulasi dan lingkungan bisnis. Setiap negara pasti memiliki regulasi pajak, hukum bisnis, dan struktur ekonomi yang berbeda. Nah, IFRS dirancang untuk pengguna global, tetapi sering perlu disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Kemudian yang ketiga, perbedaan tujuan pelaporan keuangan. Perusahaan publik harus mengikuti standar yang memastikan transparansi dan keterbandingan bagi investor global. UMKM atau entitas nirlaba mungkin lebih fokus pada pelaporan yang relevan bagi pemangku kepentingan lokal. Yang keempat adalah kompleksitas standar internasional. IFRS versus standar yang sederhana. Di sini IFRS kan berbasis prinsip atau principle base yang bisa diinterpretasikan berbeda oleh berbagai pihak. Kemudian entitas kecil seringkali membutuhkan standar yang lebih sederhana seperti SAK etap atau SAK MKM di Indonesia agar mudah untuk diterapkan. Oke, next. Berikutnya. Nah, kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, standar akuntansi keuangan di Indonesia telah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis entitas melalui 4 pilar utama yang tadi telah disebutkan. Ada SAK internasional atau berbasis IFRS, SAK umum, PSAK, SAK etap, dan SAK EMKM. Untuk yang mana konvergensi dengan IFRS dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan keterbandingan dan daya saing internasional, tetapi tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan regulasi di Indonesia. Pemilihan standar yang tepat sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelaporan bagi setiap entitas.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.